saya ajarkan untuk mendesain batik tulis dari pertama kali mendesain sampai nanti pewarnaan, dicanting sampai jadi. Menyambut Hari Batik Nasional, sejumlah pelajar SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dari berbagai sekolah di Kabupaten Kendal membatik bersama di atas kain sepanjang 8 meter dan lebar 1,5 meter. Membatik bersama pelajar ini juga diikuti Caca Frederika, istri Bupati Kendal, di GOR SMK Negeri 1 Kendal, Selasa 20 September 2022. Ada sekitar 50 pelajar yang ikut membatik dengan bimbingan Wiji Astuti dari Sanggar Batik Wiji Patebon. Wiji Astuti mengatakan batik karya anak-anak dimulai dari membuat pola dan desain sebagai dasar membuat batik, kemudian mencanting yang memerlukan ketelitian dan kesabaran. Selanjutnya akan dilakukan pewarnaan hingga menjadi kain batik yang siap pakai. Ini kira-kira supaya bagus apa Pak? Modalnya apa nih? Anak-anak yang pertama kali modalnya kita pinter desain dulu. Bisa mendesain baru nanti anak-anak nyanting. Setelah nyanting ternyata juga ini dari SD, SMP, SMK ini juga udah pada pinter mendesain, juga ada yang sudah mahir juga untuk menyanting. Jadi berkolaborasi. Yang diajarkan membuat pola, mendesain, terus menyanting. Jadi anak-anak saya ajarkan untuk mendesain batik tulis dari pertama kali mendesain sampai nanti pewarnaan, dicanting sampai jadi. Terus ini barusan mendesain untuk daerah bawah, kita bikin desain yang pesisiran. Jadi ada flora fauna, ada motif ikan, ada lautan, ada kapal. Terus ke daratan juga ada motif yang lung, ada juga yang parang. Itu dikombinasi dengan batik tulis, yang mana ada bunga-bunga, ada kupu. Terus untuk yang naik lagi ke atas daerah pegunungan, yang mana di situ ada ikon kopi juga sama cengkeh. Terus ada Curug Sewu juga. Jadi daerah-daerah pegunungan kita jadi satu wadah untuk dibikin batik yang panjangnya 8 meter kali 1,5 meter. Batik yang dikerjakan anak-anak ini meliputi berbagai motif yang menggambarkan tematik wilayah Kabupaten Kendal. Gambar yang dibuat seperti motif lautan, ikan, kapal sebagai ciri daerah pesisir. Untuk motif daratan berupa motif parang, motif lung yang dikombinasikan dengan batik tulis ditambah dengan gambar bunga dan kupu-kupu. Kemudian untuk motif wilayah atas atau daerah pegunungan berupa gambar daun kopi, cengkeh, dan pemandangan Curug Sewu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Kendal, Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan karya batik anak-anak ini akan dipersembahkan kepada Bupati Kendal pada Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober nanti. Yang nantinya hasil karya dari anak-anak ini akan dipersembahkan kepada Bapak Bupati dan Ibu Caca Frederika dalam rangka peringatan Hari Batik tanggal 2 Oktober yang akan datang. Yang digambar ini batik apa ini, jenis motif? Iya, jadi yang digambar ini di kain kurang lebih sepanjang 10 meter ini adalah tematik-tematik di Kabupaten Kendal. Jadi dari pesisir, kemudian sampai di pegunungan, di sana ada motif kopi, kemudian juga peta Kendal, kemudian juga flora, kemudian juga fauna, dan beberapa ikon Kendal yang lain dituangkan di dalam kain batik ini. Harapannya Mas dengan adanya? Adalah tentu saja kita bersama harus terus nguri-nguri warisan yang membanggakan, karena oleh UNESCO untuk batik sudah ditetapkan sebagai warisan budaya lisan dan juga non-benda. Tujuan kegiatan ini agar generasi muda ikut melestarikan batik yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. SLB Muhammadiyah Surya Gemilang Limbangan. Ada berapa anak Pak? Kalau sesuai dengan ketentuan setiap SLB ngirim 1 anak. Itu di sekolah ada pelajaran batik atau pernah belajar batik Pak? Ada, jadi ada namanya program vokasional ya. Program vokasional. Jadi di metode pembelajaran di SLB kebetulan
salah satu tugas pokok kami memberikan pendidikan keterampilan. Ya. Berarti ada istilahnya kegiatan rutin batik di SLB itu ya? Ada, tidak hanya batik, ada beberapa. Jadi batik, menjahit, kemudian tata buka, tata rias, sablon. Selama ini hasil batiknya gimana Pak? Ada yang udah pernah dijual atau gimana? Ya, salah satu yang saya pakai ini hasil karya anak. Gitu. Termasuk ibu pengawas juga tak aturi. Karena dalam rangka memberi apresiasi, bentuk memberi apresiasi kepada karya anak itu ya mulai dari kita sendiri ya Bu pengawas ini. Ini hasil dari Ini anak. ya. Siti Melia, Dari SMP Negeri 2 Brangsal. di sekolah udah pernah belajar batik? Sudah. Sulit nggak batik ini? Susah nggak batik? Agak susah. Agak susah. Yang kalau orang batik itu harus apa supaya hasilnya bagus? Harus teliti. Harus laten ya. Coba Pak. Nama saya Nia Konco Kurniawati Dari sekolah SMK Negeri 1 Kendal. di sekolah ada pelajaran batik nggak atau ekstrakurikuler batik? Saya di sekolah ini nggak ada ya. Adanya jurusan tata busana, tapi pas itu saya itu disuruh pas PKR ya. Pas PKR itu saya kan di situ dapat pekerjaan cara membatik itu loh. Di situ disuruh mewarnai, terus menyolesi, terus itu menembak gitu loh, biar pas batiknya itu pas ditembak itu enggak, pas diwarnai itu enggak bocor gitu. Sulitnya apa batik biar bagus gimana? Atau kesulitannya apa nih? Di situ kesulitannya pas pas nyoret itu kan, ya itu kan kayak harus hati-hati banget gitu loh biar nggak merembes gitu. Kuncinya harus telaten itu ya. Iya benar.